Hati-hati sama yang namanya adaptasi. Tidak selalu adaptasi itu baik untuk kita. Nah, sebagai manusia, sebagai makhluk yang Tuhan ciptakan dengan istimewa, kita tuh dikasih kemampuan yang namanya adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Contohnya begini, ketika kita mungkin dari Indonesia, kemudian mau nggak mau kita harus pindah rumah ke negara empat musim, misalkan Korea Selatan, Amerika, Eropa gitu ya. Kita mungkin akan kaget gitu ya untuk yang pertama kali ke negara itu dengan musim salju. Itu mungkin kita akan pilek, akan demam karena berubah gitu loh. Lingkungan yang biasanya kita tropis tiba-tiba jadi ada salju, suhunya minus dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita masih tinggal di sana sampai waktu yang lama, katakanlah sampai sekian tahun, 10 tahun, lama-lama kita akan terbiasa sama salju dan sebagainya. Itulah yang namanya adaptasi. Itu salah satu contoh. Tapi adaptasi nggak selamanya baik. Contoh begini, orang yang stres dia, stres dengan pekerjaan, stres dengan keluarga, stres dengan pasangan hidupnya, stres dengan kegiatan yang dia lakukan dan sebagainya. Disarankan oleh dokter supaya stres itu jangan terlalu lama. Kenapa? Nanti kamu terbiasa dengan stres sampai kamu tuh nggak bisa bedain kamu itu lagi stres atau enggak. Karena kamu udah terbiasa stres. Loh bagus dong kalau terbiasa stres dan kita baik-baik aja dan nggak ada masalah. Oh enggak juga teman-teman. Misalkan kita lagi dihadapkan pada sebuah situasi, wah jalanan macet nih. Nah, dimulai dari jalanan macet nih, tubuh akan mengirim sinyal dari otak, mengirim sinyal ke tubuh dan akhirnya tubuh akan memproduksi sebuah zat namanya kortisol. Kortisol ini adalah zat yang merusak apapun yang dia tempel. Contoh, misalkan dia menempel pada pankreas. Dia akan membuat pankreas memproduksi insulin. Sehingga tubuh akan kelebihan produksi insulin padahal nggak terlalu dibutuhkan. Nah makanya kenapa ada orang stres bawaannya pengen makan terus. Nah itu gara-garanya. Selama karir saya hampir 1 tahun lah ya, saya jalanin kesibukan sebagai seorang terapis chiropractic. Saya melihat ada orang-orang yang kayak datang itu bilangnya hanya untuk relaksasi. Saya nggak sakit kok, saya nggak masalah kok dan sebagainya. Tapi ketika saya periksa ternyata wah bagian pundaknya ada yang sakit, terus ternyata di bagian pinggangnya ada yang rasa sakit yang segitu sakitnya. Loh katanya hanya untuk relaksasi, kok sekarang malah jadi sakit. Nah, mereka mengalami satu keadaan tubuhnya mengalami sebuah keadaan yang kalau di bahasanya para terapis itu muscle memory. Muscle memory adalah keadaan di mana tubuh kita sudah terbiasa dengan kondisi sakit atau kondisi yang ada penyakitnya. Contoh gampang ini. Misalkan kalian nggak sengaja jatuh terduduk gitu ya. Jadi kan bagian tulang sakrum kalian atau tulang bokong kalian ada yang mungkin ada yang kebentur, jadi akhirnya tulang bokong yang harusnya sama rata jadi agak ada yang kedorong. Nah, ketika kalian duduk awalnya itu sakit. Terus lalu kalian akan cari posisi yang nggak sakit tuh gimana? Harusnya duduk yang benar tuh tegak. Tapi karena ada masalah itu, kemudian sakit gitu kan, terus akhirnya kalian duduknya gimana caranya biar enak? Oh gini lebih enak gitu. Tapi kalian nggak pernah mau berobat karena kalian pikir paling juga ntar sakit ini juga hilang, ntar juga sakit ini juga ya udah gitulah paling. Nah kalian mengentengkan sakit itu akhirnya hari pertama begini, hari kedua aduh sakit, aduh gimana nih, gini, hari ketiga, hari keempat, lama-lama hari berganti hari, minggu, bulan, tahun, setiap kali kalian duduk template-nya sudah gini dan kalian merasa itu baik-baik saja. Kenapa? Sudah bertahun-tahun seperti itu. Nah itulah yang namanya muscle memory. Muscle memory. Jadi otak kalian sudah mengirim sinyal ke badan, oh postur badannya yang benar tuh ini. Jadi tiap kali duduk
nggak begini, nggak tegak gini. Tapi tiap kali duduk otomatis langsung, nah gitu. Dia emang ngerasanya normal, tapi orang lain yang lihat akan sadar kalau ada yang nggak normal sama dia. Kenapa? Tubuhnya beradaptasi. Kenapa begitu? Ketika dia mengalami kesakitan, dia tidak ke dokter. Dia tidak memeriksakan dirinya karena dia pikir ntar juga hilang sendiri. Betul, penyakitnya hilang sendiri, atau dalam 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 yang sebenarnya itu gini, bukan hilang sendiri. Kalian bisa meredam rasa sakitnya. Sakitnya nggak hilang, tapi kalian meredam dengan cara yaitu tadi duduk, nah, gitu. Bayangkan orang yang kena stroke, orang yang kena batu ginjal, orang yang kena saraf kejepit, orang yang kena frozen shoulder atau pengapuran pada persendian dan sebagainya. Mereka kalau gini, sakit gitu, diangkat tangan dikit sakit, akhirnya mereka gimana cari, gini terus. Akhirnya tersetting kalau tubuhnya itu paling enak ketika dia begini. Nah jadi pas ngambil barang cuma bisa begini, sikunya aja yang jalan, bahunya nggak bisa jalan, dan dia nyaman dengan itu karena muscle memory atau adaptasi. Jadi dia merasa itu nggak aneh karena dia nggak sakit. Tapi ketika disuruh coba angkat bahunya, dia akan teriak sakit. Kenapa? Adaptasi. Adaptasi yang saya maksud di sini adalah adaptasi yang salah. Harusnya ketika dia mengalami kecelakaan itu dia harus langsung ke dokter. Loh, ntar kalau ternyata nggak kenapa-napa, rugi dong keluar duit. Lebih baik diperiksa dan nggak kenapa-napa daripada kalian ngerasa nggak kenapa-napa, nggak periksa, lalu 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian penyakitnya sudah bertambah parah. Maka saya selalu kasih nasihat juga ke beberapa orang teman saya, kalau anak kalian yang masih kecil main ayunan misalnya gitu ya, lalu jatuh, jangan ditanya kamu nggak apa-apa, jangan ditanya gitu, langsung periksa ke dokter. Karena efeknya bisa sampai 10 tahun kemudian. Skoliosis atau tulang yang miring, atau tulang ekor yang masuk ke dalam dan dia menderita kalau duduknya normal. Dia harus duduknya nggak normal, miring sini, miring sana. Nah itu namanya adaptasi atau muscle memory. Itulah kenapa saya senang dengan firman Tuhan yang Yesus katakan kepada orang-orang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus nggak pernah menganggap enteng rasa sakit yang kita alamin. Yesus nggak pernah menganggap apa yang kita alami itu adalah seharusnya memang gitu. Lu sabar dong, lu harusnya terima dong kondisi ini, kayak gue nih, gue aja sampai disalib. Yesus nggak pernah gitu. Yesus tahu hal yang nggak enak yang kita alami, hal yang pahit yang kita alami itu nggak enak. Makanya Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu keren banget Yesus. Kita nggak disuruh beradaptasi dengan rasa sakit, tapi rasa sakit harus diobati. Kita nggak disuruh untuk beradaptasi dengan hal-hal yang menyakiti hati kita, melukai pikiran kita, sampai fisik kita pun ikut kena imbasnya. Kita nggak disuruh untuk beradaptasi dengan itu semua. Tapi kita disuruh Tuhan untuk datang padanya supaya kita diobati dan kita jadi sembuh. Jadi teman-teman, kalau kalian sedang mengalami sakit atau mungkin sudah bertahun-tahun sakit, mau itu sakit fisik ataupun sakit mental, sakit di pikiran, sakit apapun itu, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus akan memberikan kelegaan bagimu. Selamat merenung.